Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan diberi kesehatan umur panjang. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan share. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Nah, di kesempatan hari ini kita masih membahas terkait orasinya Wuri Baret yang ngawur ya, yang menghalalkan leher darahnya Pak Jokowi. Waduh, harus ditangkap ya Wuri Baret. Setuju teman-teman? Nah, sebelum kita menonton itu, kita akan melihat Bapak Roy Suryo lagi jualan perabotan rumah tangga. Seperti apa videonya? Kita saksikan bersama-sama. Yang ada di rumah, datang lagi parabot rumah tangga ya. Perabotan dapur yang serba 5.000-an deh, atau yang serba mumpung ada, dan jual yang serba 5.000-an mumpung lagi promosi juga akhir tahun ya deh. Silakan ambil yang gede-gede deh, ambil yang gede-gede sekalian, mau bakul, mau keranjang, tudung saji, bakul cengkeh, tudung saji, semua yang ada di mobil goceng. Yang serba 5.000-an deh, atau yang serba goceng mumpung ada, dan dibawain yang serba 5.000-an mumpung lagi promosi juga akhir tahun ya deh. Silakan ambil yang gede-gede deh, ambil yang gede-gede sekalian, mau bakul, mau keranjang, tudung saji, bakul cengkeh, tudung saji, semua yang ada di mobil goceng. Kata-kata dari Rasulullah yang mengatakan bahwa sungguhnya satu kaki para penegak hukum itu ada di neraka. Kalian saksi kami. Silakan polisi lakukan tugas akhir ini. P21-kan masuk ke pengadilan, dan Anda bangsa Indonesia menjadi saksi dari setiap acara dan rangkaian peradilan tersebut. Mau dibawa ke Hidup nasi bungkus. mempunyai pemimpin yang tidak jelas pendidikannya, menjadi seorang pemimpin yang tidak jelas latar belakangnya. 5 orang ini sedang dalam ujian dari Allah Subhanahu wa taala menjadi tersangka. Nabi katakan, ujian. Katakan yang hak walaupun kau akan dibunuh. Katakan yang hak walaupun kau akan difitnah. Katakan yang hak walaupun kau akan dipenjara. Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri dan suka menipu dirinya sendiri. Jadi Jokowi itu tidak ada, dia bebas. Dia hanya menjalankan tugas takdirnya dia. Dia diutus oleh neraka. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia. Dari neraka. Hukuman bagi bangsa Indonesia. Hukuman kangge kowe iku lho sing kakean cocot iku lho. Lah iya, kakean cocot iku, Mbak. Hukuman bagi bangsa Indonesia. Enak. Aku ini sebagai warga Indonesia itu bangga mempunyai presiden Bapak Jokowi ku. Ngerti gak? Bangga harusnya. Di mana-mana. Kamu itu sing gak iso nerima sakit hati. Yang ormasnya dibubarin, makanya ngomong kayak ngono. Sakit hati itu, Mbak. Yang ormasnya dibubarin iki sing nganu iki. Aku ngerti iki wong iki sapa iki. Dosen tapi omongan cocote. Pak Peter Gonta juga mengatakan bahwa apa? Mau ijazah itu asli atau palsu, kalaupun asli, Jokowi tetap kemudian menyengsarakan rakyat. Sudah 13 tahun sejak orang bertanyakan pertama kali tahun 2013, tidak ditunjukkan kepada kita semua, ditunjukkan kepada media. Biarpun ijazah Bapak Jokowi asli, tetap menyengsarakan rakyat. Nah, kata Roy Suryo ya. Percuma teman-teman, kalau ditunjukkan yang asli percuma. Dia tetap membenci Bapak Jokowi sampai kiamat. Nah. Kecam kata-kata saya ya. Oke, kita lanjut ya. Dia saja tidak boleh difoto, tidak boleh dilihat, tidak boleh dipegang, apalagi diperiksa. Jadi itu kebohongan besar. Dan masih ada lagi, kita tidak akan berhenti. Kalaupun bapaknya ini, si Joko Widodo ini kemudian hanya
kesalahannya tidak memiliki ijazah atau ijazah palsu. Anaknya lebih parah lagi. Anaknya tidak punya ijazah SMA dan tidak ada pendidikannya. Dan itu akan kita bongkar juga. Kita tidak berhenti dan insya Allah rakyat bersama kita, tidak ada bohong, dan Tuhan atau Rakyat Allah Subhanahu wa Ta'ala matamu. membersani langkah kita. Sekian, terima kasih. Hanya satu kata yang saya ucapkan. Halalkan rajang lehernya Jokowi. Assalamualaikum Betina. warahmatullahi wabarakatuh. Betina. Saya Wuri Barat, perwakilan aktivis emak-emak Solo Raya. Ini dia nih, sosok dari Ibu Wuri Baret yang tempo hari mendampingi Suryo demo menuntut untuk Jokowi diadili. Di sini gue tidak berpihak pada siapapun karena gue tidak ada kepentingan apapun juga. Cuman di sini gue mau berpesan pada siapapun yang menonton konten-konten atau berita politik itu jangan mudah terprovokasi dan terpecah belah. Iya. Ingat, Betul. kalau kalian pengen lebih tahu, cari tahu dulu rekam jejaknya. Nah, Ibu Wuri ini selalu demo dan mengatasnamakan warga Solo. Emang semuanya Sangat warga Solo gagal itu, Mas. sependapat dengan tindakannya dia. Jadi sekali lagi, cerdas-cerdas dan bijak-bijaklah menonton konten-konten atau berita politik di media sosial. Jangan mudah terhasut atau terprovokasi. Hanya tidak hanya bicara masalah pertama untuk mendeklarasikan tangkap dan adili Jokowi, makzulkan Gibran, dan yang terakhir reformasi kepolisian. Tidak hanya itu, Untuk itu, hanya satu kata yang saya ucapkan. Halalkan rajang lehernya Jokowi. kita tidak lepas harus beraksi. Suara kita biar didengar, aksi kita biar didengar, demo kita biar didengar. Pada mereka yang di luar sana yang berkuasa harus tahu dan paham itu. Dengan cara Pernyataan Wuri Baret yang menghalalkan darah Pak Jokowi dan boleh dilakukan pemenggalan terhadap Pak Jokowi ini menghenyak kita semua, menyayat hati kita semua sebagai sebuah bangsa. Ini adalah tanda-tanda nyata di depan mata kita bahwa benih-benih barbarianisme sedang terjadi di Republik ini. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo bahwa kita memang kayaknya perlu ada penertiban. Negara ini sedang diuji, bukan saja oleh persoalan ekonomi, politik, hukum, tetapi juga oleh kemerosotan akal sehat dan nurani kolektif kita sebagai sebuah bangsa. Pertanyaannya, ini bukan lagi sekedar tentang siapa yang benar atau salah, melainkan sudah sedemikian barbarkah kita ini sebagai bangsa sehingga wacana menghalalkan darah seseorang bisa dikumandangkan secara terbuka di ruang publik. Lebih mengerikan lagi, yang menjadi sasaran bukan orang sembarangan. Ini Pak Jokowi, mantan presiden, mantan kepala negara yang jasanya tak terkira bagi bangsa ini. Nah, jika terhadap figur yang seperti itu saja rasa hormat dan batas kemanusiaan itu bisa runtuh, lalu di mana garis yang masih bisa kita jaga? Di mana rasa hormat kita? Di mana rasa berterima kasih kita pada orang-orang yang telah berjasa bagi bangsa ini saat kita sudah berani mengumandangkan kata-kata yang tidak sepatutnya pada beliau? Ucapan yang melegitimasi kekerasan bukan sekedar kebebasan berpendapat, ia adalah benih dari kekacauan. Ucapan ini merusak sendi peradaban. Ketika darah seseorang mulai dianggap halal dalam narasi publik, maka hukum kehilangan wibawa dan kemanusiaan kehilangan makna. Perbedaan pandangan adalah keniscayaan dalam demokrasi. Kritik bahkan yang paling keras sekalipun adalah hak setiap warga negara. Namun ketika kritik berubah menjadi hasutan dan perbedaan berubah menjadi pembenaran untuk meniadakan nyawa, saat itulah kita tidak lagi berdiri di atas prinsip demokrasi, melainkan sedang meluncur jatuh ke jurang barbarianisme. Kita perlu bertanya dengan jujur, apakah ini Indonesia yang kita cita-citakan? Negara hukum atau negara amarah kita ini? Ruang publik yang sehat atau panggung kebencian yang tak lagi mengenal batas? Jika hari ini kita diam terhadap seruan yang menghalalkan darah, maka besok bukan tidak mungkin siapapun bisa menjadi target berikutnya. Dan pada saat itu kita tidak lagi punya hak untuk mengaku sebagai bangsa yang beradab. Kalau itulah yang hari ini saya ingin
tekankan dan minta pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap Wuri Baret dan orang-orang yang menghalalkan darah sebagai wacana publik. Kata-kata yang disampaikan tersebut itu mengandung unsur pidana nggak? Mengandung. Ya, mengandung. Itu ancaman hukumannya itu berat loh. Kalau kita larikan kepada Undang-Undang ITE, itu ancaman hukumannya 12 tahun. Nah, kalau dilihat dari kacamata konteks hukum, ini kan suatu pelanggaran hukum sudah. Berkaitan nanti Pak Jokowi mau melaporkan dan tidak, ini sudah masuk ranah perbuatan melawan hukum yang ancaman hukumannya itu 12 tahun. Waduh, Wuri Baret bisa diancam 12 tahun penjara. Ini sampai FIFA berarti ancaman hukumannya ya, Undang-Undang ITE juga. Dan ini sangat luar biasa loh. Ancaman serius kepada mantan kepala negara. Ini kan bahaya ini. Ucapan-ucapan si Wuri Baret ini mirip-mirip dengan ucapan ya para kelompok teror. Takutnya dengan ucapan dari Wuri Baret ini, ada orang yang terprovokasi akhirnya, kemudian melaksanakan hal itu, nekat dan lain sebagainya. Kalau dulu kita sebutnya itu lone wolf, teman-teman, orang yang bergerak sendiri karena termakan propaganda. Ini kan bahaya bisa terjadi juga sebenarnya. Dan saya harap pihak kepolisian harus mewarning orang ini. Untuk itu, hanya satu kata yang saya ucapkan. Assalamualaikum guys, sorry video ini saya skip. Waalaikumsalam. Oke, saya mau menanggapi ibu-ibu yang mekek-mekek halal kata darah Jokowi walaupun dipenggal sekalipun. Masya Allah, orang tua nih sangat biadab, tahu tak? Sangat biadab. Saya ingatkan, biadab itu mas, harus menangkap dia. Kalau sampai tak menangkap dia, bermakna saya tak percaya dengan Indonesia ini. Bahwa Indonesia ini wujud. Tak percaya. Oke? Manusia ini yang mendampingin Suryo ini. Oke? Perempuan betina ni yang pakai baju hitam ini harus ditangkap. Oke? Harus ditangkap itu. Semua rakyat Indonesia tak percaya adanya bangsa Indonesia karena pengecut Indonesia kalau tak berani menangkap perempuan ni. Oke? Saya ingatkan, saya bukan sokong sesiapa. Saya hanya ada akal, otak dan fikiran. Oke? Harus pemerintah Indonesia, polis Indonesia harus menangkap betina ini, termasuk Suryo sekalipun. Mana adab suruh halalkan? Dia kata halal darahnya. Memang dia siapa? Sudah memberi apa untuk bangsa Indonesia ini? Kok dia berani di depan umum dia cakap seperti ini? Halal darah Jokowi. Memang dia siapa? Kalau saya presidennya, sudah aku sumpah, sudah aku buang ke lubang buaya, sudah buat mangsa ke kolam buaya. Tak boleh, betina ini bahaya. Jadi saya minta polis harus menangkap dia. Betina ini harus ditangkap dan diadili. Oke? Itu pesan saya. Harus itu. Ya sak goblok-gobloke wong ya. Sak goblok-gobloke wong. Kuwi kan iso nilai to. Didelok saka sikape, saka omongane wong ki apik apa elek ki ketara, didelok saka omongane wis sak ketara. Model-modele kaya potong-potonganmu sing kaya ngkis ngono ya. Wong ora anu kuwi, wong ora berguna blas ndelok omonganmu iki. Sing halal diarahi diarahmu sing halal. Ngono kok ngaku wong apik, wong pinter. Wis karo cocok karo rumbung-rumbunganmu ngono lho. Iki cara wong-wong kis iki. Wuri Baret berorasi saat demo, namun isi orasinya sangat berlebihan, bahkan ada nada ancaman dan pembelaan kepada Jokowi.
Wuri Baret atau yang sering juga disebut Wuri Handayani dikenal sebagai seorang aktivis perempuan yang kerap muncul dalam berbagai aksi demonstrasi atau unjuk rasa di Indonesia. Wuri Baret juga pernah mencalonkan diri dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk DPR RI Dapil 5 Jawa Tengah. Baru-baru ini Wuri Baret menjadi sorotan karena orasinya yang dianggap berlebihan dan tidak tahu aturan. Dalam orasi terbarunya, Wuri Baret menyebutkan halal dan leher Jokowi. Menurut netizen, orasi ini sangat berlebihan. Ini bukan orasi, namun lebih ke ancaman pembunuhan. Orasi juga ada peraturan dan undang-undangnya. Ini kalian baca sendiri guys kalau tidak percaya. Kalau kayak gini masyarakat akhirnya sadar siapa yang sebenarnya salah dan siapa yang sebenarnya benar. Bagaimana guys kalau menurut pendapat kalian? Saya ucapkan halal dan lehernya Jokowi. Wedok siji iki saiki slot kurang ajar cangkeme. Kurang ajar itu mas. Kowe urung pernah dituapuki karo cah nom apa piye? Modelmu iki. Lek kabeh ning donya kuwi kok segalane halal, wah aku ya halal ngenteli diapuranmu riwuri. Ngomong karo bojomu ngono. Gondes sing arep ngenteli diasmu. Apa ngenteli itu? Kamu mau orasi, mau demo, silakan. Tapi dengan cara-cara, dengan ucapan yang baik. Kalau kamu mau menuntut ijazahnya Pak Jokowi harus ditunjukkan, yang diomongkan itu ya harus soal ijazah. Orang malahane ngalal-ngalal ke main gorok. Kowe iki kaya wong paling apik-apik dhewe apa piye? Ini iki tak elingke meneh ya kanggo Wuri ya. Iki awakmu ya, aku menehi peringatan meneh kanggo awakmu. Awakmu dinengke ora ngerti dinengke. Saya suwi kelakuane saya ra bejaji. Ya toh? Kaya iblis kelakuane mas. Sesuk-sesuk meneh nek sampe ana omongan kaya meneh tak parani ning Solo. Tak gejok ning Solo. Tenang. Kowe aja sembrono. Aku wis gak usah pamit-pamitan karo Pak Jokowi wis. Model ngantemi Wuri. Bocah angger tempek kaya tempek kethek yang model ngono kuwi. Biyen kowe meh tak parani ya karo kanca-kanca. Ya toh? Tapi karo apa setape Pak Jokowi gak oleh. Ya toh? Jare kon wis Mas, biarkan saja orang mau ngomong apa. Ya toh? Lah nek mbiyen Pak Jokowi ngomong parani ya tak gejok kowe riwuri. Tenan. Aku ki ngerti unggonmu, aku ngerti omahmu, aku ngerti anak bojomu. Kowe aja sembrono kowe. Jadi menungso kuwi silakan gitu loh. Kamu mau orasi, mau demokrasi, ya toh, mau menyampaikan aspirasi, menyampaikan suara, silakan. Mau mengkritik silakan. Tapi dengan cara-cara yang baik dan bijak, gitu loh. Dengan cara-cara yang beretika. Ora sakarepe dhewe. Lah nek kowe muni sampe apa? Muni halal getih Jokowi. Oh, lah halal meneh getihmu. Tenang. Kowe saurunge muni ngono, pancal raimu kowe. Parani ning Solo tenan kowe. Dapuranmu ki wong Boyolali ngakune Solo. Dapuranmu meletek ning Solo 3 ngakune wong Solo. Sampai muni saya malu punya tetangga apa Jokowi di Solo. Lah dapuranmu emang wong di njek-njek. Tempek nek ora pernah dicewoki ya tempekmu kuwi. Gatel. Kowe tak elingke tenan ya Wuri ya, tak elingke. Ya nek sampai kowe sesuk meneh sekali lagi kowe ngomong-ngomong model kaya ngono, tak parani ning omahmu kowe. Tenang. Paranono ae Mas. Tak kon geruduk kanca-kanca kowe.
Wah, aja ya, sembrono. datengin kowe. aja. Iya toh. Silahkan kalau mau demokrasi, mau orasi, mau apapun itu silahkan. Tapi dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara etika yang baik gitu loh. Ya. Kamu mau ngomong ijazahnya Pak Jokowi palsu sampai 1000 kali bahkan 100.000 kali silahkan, nggak masalah itu. Tapi nek sampai ngomong halal getihe, sampai ngomong ngene, oh lah rumangsamu dapuranmu ki sapa? Menungso kodrate masak kentu, nglayani bojo, nglayani anak, ya ngrumat bojo, ngrumat anak kok cangkeme saya ndodro. Mangsane wong Indonesia ki wedi karo dapuranmu apa piye? Kowe aja sembrono tenan. Tenan. Lah nek kowe sampe muni-muni kaya ngono lah tak gejok tenan karo anak bojomu. Ora trimo kowe. Sak anak bojomu tak gejok tenan. Ngaku-ngaku aktivis tapi polahe kaya iblis. Dadi menungsa sing lumrah. Ya, diapuranmu meletek ning Solo 3 anake wong tani ya. Ngaku-ngaku aktivis biatukmu sempal kuwi, tempekmu jepat kuwi. Ya. Dadi menungsa sing apik ya. Nek awakmu gak kepengin dikasari karo wong, awakmu ngojo ngomong kasar karo wong. Nek awakmu pengen dihargai orang, kamu juga harus bisa menghargai orang. Negara ini bebas, silahkan. Kamu mau berpendapat ABC, kamu mau berorasi ABC, silahkan. Tapi jangan melenceng dari apa yang kamu tuntut. Ya, awakmu kan nuntut Pak Jokowi agar bisa menunjukkan ijazahnya. Harusnya yang diucapkan itu masalah ijazah. Orang masalah halal gede diasmu sempal tempekmu amoh kuwi. Kowe dadi wong wedok aja murang toto kowe. Ya, tak titeni sepisan kas kowe ngomong kaya ngono. Tak geruduk ning omahmu kowe. Tenan, aku dadi menungso wis sabar ae, ya toh. Tapi nek disabari ora kena, gejok pancal ngono ae. Kakek pancalen ae. Tahu kan orang ini yang lagi viral. Yang teriak-teriak halalkan sensor ya Jokowi. aduh mak yang pakai topi baret. Memang lagi lucu-lucunya topi meret itu bukan baret, topi meret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini topi meret. Saya Wuri Baret. Hai warga Solo, apakah kalian terwakili dengan sosok perempuan ini, caleg PKS yang gagal dapil Jawa Tengah? Ini mulutnya itu nggak bisa dijaga, bahkan sangat mencederai pakaiannya dan jilbabnya. Sangat disayangkan, suara ibu ini kotor, bahkan kotor dari manusia yang paling kotor. Karena memakai simbol agama yang agamis, tetapi mulutnya itu kotor. Ya, kemudian kritik kepada bangsa ini, menunjukkan cintamu pada negara. Hei Betina, kamu tahu nggak arti mengeritik atau bernarasi dengan fitnah? Paham tidak kamu perbedaannya itu? Kalau Kasih paham, mengeritik atau bernarasi, bernarasilah dengan baik, kan gitu, dengan tujuan apa yang kamu tuntut atau mau kamu perbaiki. Ini kan kamu bukan bernarasi lagi, ini sudah menjadi liar. Itu namanya fitnah, pencemaran nama baik. Ya, coba narasi-narasi kalian waktu demo itu menghalalkan darah Bapak Jokowi dengan lehernya. Kan itu narasi apa? Pengancaman pembunuhan. Biar kamu paham, jangan pengancaman kamu itu. Betina. Kedua, kalian mengoperasi otaknya Bapak Jokowi karena bodoh dan kecil. Ya. Lanjut lagi, kalian mengatakan Bapak Jokowi membunuh rakyat Indonesia selama 13 tahun.
Ya kan? Kalian menuduh ijazah palsu, ijazah asli Bapak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka tanpa ada bukti yang otentik yang kalian pegang. Berani mulut-mulut kalian mengatakan itu. Tentu dong kalian diproses hukum, ya. Banyak lagi dan sebagainya, nggak usah saya bilang. Macam-macam kalian tuduhkan terhadap Bapak Jokowi untuk memfitnah, merendahkan, membunuh reputasi Bapak Jokowi sendiri. Tentu dong negara kita ini negara hukum, harus kalian diproses hukum, kan gitu. Supaya benar-benar negara kita ini sudah merdeka, harus digunakan itu hukum. Ya kan? Itu Betina. Jadi jangan kamu membela diri. Kalau memang kamu mau membuat bangsa dan negara ini jauh lebih maju, bersuaralah kalian itu semua. Itu koruptor harus ditangkap dan dimiskinkan. Tahu kalian ini semua, si tukang fitnah ini, siapa yang paling terkorup di bangsa ini? Kenapa kalian tidak bersuara? Kenapa mulut kalian diam? Kenapa kalian mengejar-ngejar Bapak Jokowi yang begitu baik? Selama 10 tahun Bapak Jokowi membangun bangsa dan negara ini jauh lebih baik dari kehancuran. Malah kamu menuduh kamu dikriminalisasi. Yang mengkriminalisasi itu adalah rombongan kamu terhadap Bapak Jokowi. Kamu fitnah, kamu hujat, kamu rendahkan, kalian injak-injak harga diri Bapak Jokowi selama ini. Ya kan? Termasuk Wapres Pak Gibran. Kalian tuduh tidak memiliki ijazah, hanya ijazah SMP. Bapak Jokowi kalian tuduh ijazah SMA pun tidak punya. Manusia apa hantu kalian itu? Jangan sok cuci kalian, jangan sok benar. Karena rakyat Indonesia ini dapat memantau kalian setiap pergerakan kalian itu. Semua kalian penjahat. Kalian itu yang dikatakan setan dan iblis, tapi wujudnya manusia. Itu kalian aslinya. Aslinya otak kalian adalah kotor. Ya. Sedangkan negara-negara lain mencintai Bapak Jokowi. Kenapa rakyatnya sendiri memfitnah, merendahkan, menjatuhkan, membunuh reputasi beliau dan mencemarkan nama baiknya? Itu yang baik enggak kelakuan kalian seperti itu? Coba. Memang kalau si Kurnia ini, Betina Kurnia ini ngomong merdeka, kayak so jago kamu, padahal paling busuk kamu. Jualan obat itu Bu, semua Indonesia bukan tahu demo. kamu pembela HTI, teroris, FPI, itu yang kamu bela-bela selama ini. Udah tahu orang karakter otakmu kotor. Jangan kamu kami dikriminalisasi dalam hal apa? Memang kalian tukang fitnah yang harus benar-benar harus diproses hukum dan diketok palu. Kalian harus masuk kandang supaya bangsa dan negara ini nyaman, tidak ada lagi kegaduhan, supaya aman. Itu yang selalu membuat kegaduhan Bu. Ini si Betina satu ini sok pintar, sok berkor-kor. Makanya penegak hukum segera masukkan ini dalam kandang. Di mana ada orang bernarasi tapi menghalalkan darah orang. Bapak Jokowi itu dihargai loh. Kamu harus ngaca. Bukan tandinganmu Bapak Jokowi dalam hal apapun. Supaya kamu paham. Jangan kamu kira rakyat Indonesia ini bodoh. Yang bodoh itu adalah rombonganmu. Yang penggemar nasi bungkus yang bisa kalian bawa yang tidak paham apa-apa. Udah sakit-sakitan pun kalian paksa untuk bicara bohong di sosmed ini. Itu ya dari saya ya. Oke, salam. Nah teman-teman, seperti itu ya komentar-komentar dari pendukungnya Bapak Jokowi ya. Dan yang diharapkan pendukungnya Bapak Jokowi supaya Wuri Baret ini segera ditangkap ya. Karena orasinya sangat ngawur teman-teman ya. Oke, jika teman-teman mempunyai komentar ataupun kritik pedas, silakan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.